Jadi seperti yang ada di slide, yang ada di website, kita akan mencari tahu terlebih dahulu mana kriteria yang menurut responden yang kita tuju itu penting dengan cara melakukan pairwise comparison seperti yang sudah saya tunjukkan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah pelatihan bagaimana menghitung pairwise comparison menggunakan kuesioner. Saya akan buka dulu ini. Ya, ini kemarin yang kita lihat untuk contoh bisnis plan yang tahun lalu saya terapkan di kelas NKPK. So, kita akan melakukan hal ini, tapi beda tujuan. Hari ini kita akan menentukan kriteria untuk memilih handphone yang menjadi pilihan kalian nanti. Yang sudah kalian lakukan adalah mengisi kuesioner untuk membandingkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah baterai, ya baterai saya kasih simbol A atau kapasitas penyimpanan ya. Ini A dan B, sekarang ini adalah A dan C. Baterai versus RAM. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas penyimpanan versus RAM. Oke, kita akan melakukan hal yang sama bagaimana yang saya tunjukkan di contoh ya. Ini ada responden atau kalian ya, responden. Tadi waktu saya download yang mengisi sudah ada 26 ya, ada 1 sampai 24 sorry. Jadi yang mengisi ada 24 responden. Kemudian ini adalah hasil isiannya. Jadi kalau yang nilainya kurang dari 1 artinya pilihan yang kedua itu lebih dipilih daripada pilihan yang pertama. RAM C. Ini sudah bisa kelihatan. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan hasilnya, mari kita bisa mulai untuk melakukan apa yang disebut matriks perbandingan. Saya akan rapihkan dulu, kemudian pastikan di sini kalian formatnya sebagai number. Ya, kemudian kita langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah menghitung geometrinya atau geometric mean. Ya, untuk masing-masing pairwise comparison. Jadi kita ada A versus B, A versus C, kemudian B versus C, A versus B, A versus C, dan B versus C. Oke. Kita hitung geominnya. Caranya gampang, sama dengan geomin seperti ini. Kemudian kalian drag, enter, dan kalian bisa mendapatkan geominnya seperti ini. Jadi sama dengan yang kita lakukan di sini ya. Ini saya juga ya tahun lalu melakukan hal yang sama. Kemudian kita akan membuat comparison matrixnya. Ya, kita akan buat comparison matrixnya di sini biar lebih mudah. Perhatikan bahwa comparison matrix diagonal utamanya itu nilainya selalu sama dengan 1, sedangkan kita akan mengisi sel-sel yang ada di sini. Oke, biar agak terlihat lebih jelas, saya akan hide ini dulu. Ya, minggu kemarin sudah saya ajari belum caranya menerjemahkan dari pairwise comparison untuk bisa dimasukkan ke comparison matrix? Ya, sudah. Kalau sudah, saya akan tanya satu persatu. Ya, bagaimana kolom-kolom atau sel-sel yang ada di comparison matrix ini diisi. Ya. Oke, saya akan tanya satu persatu. Ada yang bisa? Ya, Bang? Ya, hasilnya kolom 4. Ya. Kemudian di sini berapa? 0,63. Oke, terus yang terakhir BC di mana? Sini ya. BC. Oke, sip. Terus ini berapa? Yang warna merah.
Dijawab. Reza Ananda Putra ada? Ada, Pak. Ya, Reza Ananda Putra silahkan. Yang sel warna peach atau kemerah-merahan ini, merah jambu, apa isinya? 2,17. Dari mana 2,17? 1 dibagi 0,46. 1 dibagi ini? 0,46. Iya. Ya, oke. Sip, bagus. Kemudian saya akan tanya yang lain, yang warna kuning itu isinya apa? Naira Ariston ada nggak? Ya Pak, ada Pak. Naira ada? Oke, Naira yang kuning isinya berapa? 1 dibagi Hmm, 0,63. Oke, terima kasih. Terakhir, sel yang belum diisi, saya minta Anida Safita ada nggak? Anida ada nggak? Ada Pak, Ya, berapa isinya Mbak? 1 dibagi 0,88. Ya, 0,88. Ya, seperti ini. Iya Pak, itu Pak. Oke, sip. Kita sudah berhasil mengisi semua sel. Jadi bagi yang tidak bisa mengisi selnya tadi, ya silahkan belajar lagi. Kalau nggak mudeng, nanti silahkan tanya. Kalau nggak mudeng tapi nggak mau nanya, ini semuanya nanti akan keluar di ujian akhir. Di ujian akhir nanti pilihannya pilihan berganda. Saya berikan contoh kasus soal dan semuanya nanti harus mengisi dengan tepat ya isian-isian matriksnya. Waktunya cuma 1 jam. Saya akan kasih data kalian, kemudian kalian akan gunakan atau olah dengan menggunakan Excel. Ya, sampai nanti kalian ketemu mana prioritas yang akan dipilih. Baik, kalau sudah mendapatkan comparison matrix seperti ini, selanjutnya kita akan masuk untuk menghitung beberapa hal. Ya, kita perhatikan di sini. Kita akan masuk ke beberapa step. Oke. Di sini ya di matriks yang di bawah kita akan membuat proporsi dari masing-masing sel terhadap SOR-nya. Ya, caranya gampang. Ini ya dibagi dengan ini. Kemudian di dolar. Yang di dolar apanya? Yang di dolar angka 15. Angka 7-nya, sorry. Salah. Ini ketemunya harus 1. Tinggal drag ke samping ketemu semuanya ya. Bisa dilihat. Kemudian di priority ini ya, perhatikan di priority ini adalah rata-rata dari baris yang ini. Ya, rumusnya adalah sama dengan average ya G sampai I. Oke. Dan semuanya juga 1. Kemudian kalian harus hafal ini juga ya, yang disebut random consistency ratio. Ini nanti akan dijadikan sebagai patokan apakah jawaban dari para responden itu konsisten atau enggak berdasarkan jumlah alternatif yang diperbandingkan. Perhatikan, N di sini adalah jumlah alternatif yang diperbandingkan. Ya, jumlah dari alternatif yang diperbandingkan. Di contoh kita tadi kriteria ada 3 kali perbandingan ya, atau 3 kriteria yang diperbandingkan. Jadi kalau kriterianya besok 4 ya kalian pilih angka yang ini, kalau kriterianya 5 ini dan seterusnya sampai maksimal ada 10 ya, random consistency ratio. Ini digunakan untuk menghitung beberapa parameter di matriks ini. Pertama kita akan menghitung maksimum eigenvalue-nya. Maksimum eigenvalue-nya kita hitung, caranya seperti apa? Jadi matriks ya, sekali lagi matriks. Matriks apa yang dikalikan? G8 sampai I8. Berarti yang ini comparison matrix yang pertama. Kemudian J12 sampai J14 ya, berarti yang ini.
Ya, jadi matriks yang ini yang pertama dikalikan dengan matriks yang kedua, dapatlah maksimum eigenvalue. Kita lakukan sama dengan MMULT, kemudian ini di blok, koma, ini di blok. Buka kurung tutup kurung, kemudian Ctrl Shift ditahan, tekan Enter. Ketemulah maksimum eigenvalue dan seterusnya ya. Kemudian CI-nya kita hitung. Di sini L12 kurangi 3, L12 itu apa? L12 itu yang ini maksimum eigenvalue-nya. Ya, ini dikurangi 3, 3 itu adalah kriterianya. Ya, kemudian 3 kurangi 1. Ya, dapat CI-nya. Tadi siapa yang nanya? Saya Pak, Siapa namanya? Wilen. Wilen. Di bagian mana kamu tidak jelas? Yang maksimal agent value-nya Pak, belum Oh, paham. maksimum ya, maximum agent value ini ya. Yang ini toh? Saya kasih Iya, warna kuning ya. Jadi maximum agent value itu adalah hasil perkalian matriks. Hasil perkalian matriks. Yang mana? Oh, sorry. Aku lihat. Ya, ya, ya. Benar-benar. Makanya ini harusnya adalah vektor kali vektor ini. Bukan matriks kali matriks. Sorry. G8, I8 itu yang ini. Yang mana? G8. Ya, yang ini. Sorry ya. Yang ini dikalikan yang ini. Ya, jadi saya salah. Kita ulangi lagi. Yang memilih handphone. Ini harusnya benar nih ya sekarang. Sekarang harusnya bisa. MMULT. Ya. Ini. Ya toh. Dikali matriks atau vektor yang ini. Nah, kalau sekarang benar. Wah, sip. Terima kasih, Mas. Ya, saya kurang teliti. Perhatikan, Mbak siapa tadi? Wilen Pak, Mbak Milen. Mbak Milen, maksimum eigenvalue itu adalah perkalian antara vektor yang SOR di matriks yang pertama. Yang ini, yang warna hitam. Saya kasih warna aja deh. Yang warnanya hijau. Dikalikan dengan vektor yang priority ya, yang ada di sini. Yang saya kasih warna orange. Ya, jadi kalau vektor ini dikalikan, ya, yang pertama vektornya dimensinya adalah 1 kali 3, 1 baris 3 kolom. Ya, kemudian yang ini, yang priority dimensinya adalah 3 baris kali 1 kolom. Maka ketika dua vektor ini dikalikan, dia akan menghasilkan suatu matriks yang dimensinya berapa? 1 kali 1. Matriks yang dimensinya 1 kali 1 disebut apa, Mas? Skalar. Ya, jadi yang 3,02 atau maksimum eigenvalue itu adalah sebuah skalar. Karena dia merupakan hasil perkalian matriks ya yang berdimensi 1 kali 3 dikalikan dengan matriks yang berdimensi 3 kali 1. Mbak Milen sudah paham bagaimana cara menghitung maximum eigenvalue? udah paham Pak. Sudah paham. Oke, kita balik Yang lagi CI ke belum paham Pak. yang mana? Yang CI. Yang C ini ya rumusnya ini Mbak. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, ini rumus CI di sini tuh. Ya, rumus CI itu adalah pembagian. Yang pembilang itu adalah maksimum eigenvalue-nya dikurangi dengan jumlah kriteria atau jumlah pilihan yang ada di studi kasus kita. Ya, studi kasus kita ada 3 kriteria, berarti M-nya sama dengan berapa? 3 Pak. 3. Ya, berarti yang sel L12 ini maksimum eigenvalue dikurangi dulu dengan 3. Kemudian dibagi N-1 ya, berarti 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah ini ya.
RI kalian ambil dari sini, dari tabel random consistency ratio. Karena N-nya ada 3, berarti random consistency ratio-nya yang 0,58. Taruh sini. Kemudian kita hitung consistency ratio-nya CR, yaitu CI dibagi R ketemu 2,08%. Yang mana itu adalah kurang dari 10%. Kalau ini kurang dari 10%, maka kita bisa lanjutkan prosesnya. Intinya adalah matriks perbandingannya atau pairwise comparison matrixnya konsisten. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau enggak? Belum, Pak. Jelas semua ya. Nah, lalu step selanjutnya adalah kita mengkuadratkan matriks. Mana matriksnya yang dikuadratkan? Matriksnya yang dikuadratkan itu yang ini, G5 sampai G7 atau comparison matrix yang pertama. Jadi kita lakukan perkalian atau kuadrat matriks di sini sama dengan MMULT ya. Matriks comparison yang pertama kita kuadratkan ya, berarti kita kalikan dengan matriks tersebut. Nah, ketemulah ini ya. Kemudian dijumlah masing-masing barisnya secara baris ya, ketemulah SOC atau sum of column. Jadi setiap kolom ini dijumlah, kemudian ditotal. Nah, kemudian kita harus hitung eigenvektor yang pertama atau EV1. Eigenvektor yang pertama didapat dari mana? Tidak lain, ini merupakan proporsi dari SOC terhadap nilai total SOC-nya. Jadi gampang sekali, ini cuma ini dibagi ini, ketemu ini. Kemudian ini dibagi ini, ketemu ini dibagi ini, ketemu ini. Paham? Ya. Step kedua, kita akan mengalihkan matriks yang ini. Ya, jadi matriks yang ini kita akan kuadratkan. Ya, ketemunya ini nih. Ya. G19 sampai I21. Ya, ketemunya ini. Kita akan dapatkan eigenvektor yang kedua. Ya. Kemudian eigenvektor yang pertama dikurangi dengan eigenvektor yang kedua. Kita cek ya, sudah mendekati 0 belum? Sudah ya, berarti kita bisa berhenti di sini prosesnya dan kita bisa gunakan eigenvektor yang kedua sebagai bobot. Ya. Jadi bobotnya yang paling tinggi yang pertama itu adalah A. A itu apa? Baterai ya kalau nggak salah. Baterai ya kalau nggak salah kan? Nah betul, baterai. Kemudian B itu apa? Memori. Yang C berarti apa? RAM ya. Oke, jadi rankingnya ya, ranking satunya apa? Memori. Ranking 2-nya RAM. Ranking 3-nya baterai. Sekarang saya konfirmasi secara acak. Apakah benar bahwa pertimbangan kalian memilih handphone itu yang pertama adalah memorinya yang paling diperhatikan? Betul. Kemudian yang kedua RAM-nya, baru baterai nomor 3. Jadi kebanyakan kelihatannya tidak terlalu memperhatikan baterai yang besar ya, betul? Betul ya? Berarti peringkat-peringkat ini relatif merupakan suara atau aspirasi masyarakat di MKPK. Oke, nah kalau sudah begitu kita bisa membuat yang ini. Ya, tuh. Yang ini di copy. Copy ke sini. Boom. Handphone, lihat ada sama baterai, kedua adalah memori, tiga adalah RAM. Baterai itu berapa? 21,12%,
Kemudian memori itu 39,89%. Kemudian RAM 38,99%. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sekarang kita akan milih. Kalau sudah ini kan kita sudah dapat nih kriteria dan bobotnya. Nah, sekarang kita akan nyari alternatif handphone, ya nggak usah banyak-banyak. Ya kita cari 3 handphone aja deh. Misalnya apa? Kalian ada usul handphone apa? Oppo A53 ya. Nah, saya random aja. Oppo A53, kemudian sama apa? Yang selevel deh, harganya deketan. Oh ini nih, Samsung Galaxy A21s. Ya, harganya deketan. Oke, Samsung A. Oke, yang ini akan saya kasih kode X, yang ini saya akan kasih kode Y. Oke, Xiaomi Redmi Note 9 atau Z. Ya, silahkan kalian cek website masing-masing dan silahkan mengisi kuesionernya ya. Saya berikan waktu sekitar 5-10 menit untuk mengisi kuesioner tersebut. Nanti kita gabung lagi di kuliah. Oke? Silahkan diisi. Oke, silakan buka website. Masih dibuka websitenya. Kalau masih dibuka websitenya, silakan di refresh terlebih dahulu. Kemudian lihat di pertemuan yang ke-11. Saya sudah tambahkan link di situ. Sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat. Di sana ada tambahan informasi apa? Ya, silakan dikerjakan. Saya ingin kalian bisa mendapatkan hasil seperti ini, ya, seperti di PowerPoint. Sebentar. View. Ini PowerPoint yang ada di website. Nah, datanya sudah bisa kalian download di website. Kemudian saya ingin kalian menghasilkan ini. Ya, kalian menghasilkan yang ini. Oke? Jadi kalau kalian mengerjakannya dengan tepat, maka kalian sudah bisa membuat pohon kriterianya, ya. Seperti ini. Ya, tolong dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita akan melihat hasil pekerjaan kalian. Ya. Jadi nanti saya ingin dapat tuh hasilnya, saya punya Samsung berapa, punya Oppo berapa, punya Realme berapa. Oke? Ya, minggu depan. Ya, nanti saya akan tanya ya, misalnya untuk baterai handphone mana yang paling unggul, untuk RAM handphone mana yang paling unggul, dan untuk memori handphone mana yang paling unggul. Kemudian saya akan tanya skornya berapa. Oke? Jelas? Ya, caranya sama persis seperti ini. Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Anggap saja yang profitability itu tadi adalah baterai. Nah, kalian akan mendapatkan data seperti ini ya. Untuk aspek baterai, setiap merek handphone akan diperbandingkan. Nah, kemudian kalian sama hitung persis geometri-nya juga ya. Geometri untuk masing-masing perbandingan, kemudian taruh ke comparison matrix-nya. Ya, kemudian perhitungannya sama persis dengan yang tadi ya. Sama persis. Yang ujung-ujungnya nanti kalian akan mendapatkan handphonenya peringkat berapa ya untuk setiap apa? Kriteria. Ya. Nah, kalian nanti akan dapat seperti ini ya, atau kalau di PowerPoint yang saya buka nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Kalau ini dalam desimal, yang tadi dalam persen sama aja. Jadi nanti yang akan saya tanyakan minggu depan adalah hasil ini ya, pohon kriterianya. Jadi kalian harus menghasilkan ini. Yang pertama yang untuk kriteria tadi kita sudah dapatkan untuk baterai, untuk memori, dan juga untuk RAM. Ya, kita sudah dapat hasil perhitungannya. Kalian tinggal ulangi sendiri di rumah. Tadi yang mana ya? Yang ini ya. Nah, yang ini
Ya, nanti kalian ulangi saja di rumah sehingga bisa mendapatkan hasil yang sama.